Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Muhammad Putra. Saya dari kelas 04 TPLP 001. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya untuk pertemuan 8, 9, dan 10. Yang pertama, laporan pertemuan 8 tentang instalasi WordPress. Nah, untuk langkah-langkah instalasinya dalam membuat WordPress, yaitu setting pointing domain IP dulu. Untuk langkah awal, login my server masing-masing yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, ketikkan IP addr untuk melihat IP address-nya hingga muncul seperti gambar di bawah. Seperti ini. Lalu untuk step selanjutnya, masuk ke dalam putih. Lalu IP address yang sudah kita panggil tadi, yang ini, masukkan sesuai dengan IP-nya. Masukkan di dalam putihnya, lalu klik open. Setelah masuk ke dalam putih, kita diperkenankan untuk login ke dalam akun kita. Jadi kita login. Jika sudah, lalu step selanjutnya kita buka Windows PowerShell. Ketikkan cd Windows System 32 drivers etc. dengan memberikan tanda strip. Dan masukkan juga dirnya. Ini fungsinya untuk membuka lokasi file host di Windows-nya. Setelah itu ketikkan notepad.host untuk membuat notepad-nya. Dan langkah selanjutnya membuat pointing dengan nama domain yang ingin kita buat beserta dengan IP address seperti ada gambar di bawah. Jadi kita tambahkan di sini dalam notepad-nya, tambahkan pointing dengan domainnya habib.id, itu IP-nya 192.168.204.1.171. Lalu jika sudah seperti ini nanti tampilannya. Nah, untuk pada Windows PowerShell, testing menggunakan nama domain yang sudah kita buat. Jika reply, maka sudah tersambung dengan sudah berhasil dibuat. Kita ping. Nah, jika sudah reply, maka sudah tersambung. Lalu step 2 yaitu dengan create DB, username dan password. Pada langkah ini kita buka browsernya, lalu masuk ke dalam web phpMyAdmin dengan memasukkan IP address yang milik kita sendiri dengan /php myadmin dan login menggunakan username dan passwordnya. Selanjutnya kita create database-nya dan ketikkan pada kolom tersebut WordPress dan pilih kode seperti ini dan klik create. Tampilannya akan seperti ini. Sini ada tampilan WordPress. Lalu masuk ke menu user account dan add user account, isi kolom pada gambar di bawah. Nah, seperti ini. Contohnya, lalu kita keluar terlebih dahulu untuk merefresh. Nah, tahap selanjutnya yaitu download WordPress. Pada putih kita ketikkan cd var www html, ketikkan juga sudo mkdir WordPress dan ketikkan ls seperti pada gambar di bawah ini. Ketikkan juga ls-nya.
Dan di sini kita sudah berhasil membuat directory pada WordPress. Lalu ketikkan juga sudo widget https wordpress org let's zips untuk mendownload filenya. Lalu setelah terdownload, kita ekstrak WordPress ini menggunakan sudo unzip let's zip.zip. Nah, jika sudah terekstrak, maka akan seperti ini. Dan sini kita masuk ke dalam file atau directory WordPress-nya dengan menggunakan cd WordPress. Lalu klik kita masukkan juga ls. Nah, maka seperti ini direktorinya sudah terbuka. Setelah itu kita masukkan perintah sudo apt install mc -y untuk menginstal mc-nya. Nah, ini sudah terpasang. Nah, setelah muncul mc, lalu kita jalankan. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Lalu yang kelima, setting ownership dan permission. Di sini WordPress-nya masih di dalam root, maka kita rubah dulu. Dengan mengetikkan sudo count -r www.data WordPress seperti ini. Lalu masukkan juga passwordnya. Selanjutnya kita masukkan perintah sudo chmod -r 755 WordPress dan ls-la. Lalu kan tampilannya akan seperti ini. Lalu yang keenam, kita install WordPress-nya. Buka WordPress dan masukkan domain yang sudah dibuat. Lalu jika muncul tampilan maka biarkan saja. Tampilan seperti ini biarkan saja untuk sementara. Lanjutnya kita masuk ke dalam webmin, masukkan IP kita dan tambahkan *2 10.000. Lalu login menggunakan username dan passwordnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat port visual host pada menu Apache Web Server seperti gambar ini. Kita buat dengan port 443. Lalu di sininya kita checklist. Lalu allow-nya checklist, masukkan juga domainnya. Lalu create new. Yang ketiga, buat 3 port dengan contoh seperti gambar ini. Jika sudah, kita klik apply change, kita buat port 80, dan 443. Lalu kita masuk lagi ke dalam Apache-nya, lalu kita refresh. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, jika sudah, lalu pilih bahasanya dan continue. Pada step ini kalian buat database name dengan menuliskan username dan password, lalu jika sudah, klik submit seperti pada gambar di sini. Lalu kalian buat saja dengan menginput sesuai dengan permintaannya. Kita tuliskan di sini site title-nya dan username-nya juga. Lalu password untuk sementara biarkan saja. Atau mau diganti juga tidak apa-apa. Lalu masukkan juga email kita. Lalu klik install WordPress. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Bertuliskan tanda sukses. Lalu kita login saja. Nah, jika sudah login lagi, maka akan tampilannya akan seperti ini. Sudah terdapat tampilannya. Nah, akan seperti ini untuk tampilan awalnya. Lalu nah yang seperti ini merupakan tampilan tema yang sudah dirubah oleh saya. Ya, mungkin itu saja untuk instalasi WordPress ini. Lalu saya akan lanjut ke dalam laporan pertemuan 9. Nah, untuk laporan praktikum jaringan komputer pertemuan 9 ini, kita membahas tentang instalasi Windows Server.
Untuk langkah awal instalasi Windows Server dan membuat direktorinya, itu yang pertama ada install Windows Server menggunakan VirtualBox. Untuk langkah awalnya buka file Windows-nya dan masukkan pada VirtualBox. Jika sudah masuk, lalu kalian akan disuruh untuk memilih bahasa. Nah, untuk Windows Server-nya, pilih yang Windows Server 2019 Standard Full Installation. Nah, lalu klik Next. Centang juga pada kolom Accept the License Term, lalu klik Next lagi. Itu seperti ini. Nah, pada bagian ini, pilih aja sesuai kebutuhan. Untuk saya pilihan yang pertama. Lalu selanjutnya untuk menyimpan penyimpanan untuk pilih drive 0 partition 2 dengan menggunakan 49,5 GB dengan tipenya primary. Selanjutnya klik next saja hingga proses selesai. Ini prosesnya, proses installingnya. Nah, pada langkah ini biarkan saja. Klik saja do this letter yang ada di bawah kiri bawah. Selanjutnya kita buat username dan password. Lalu klik refresh-nya. Nah, kita buat di sini username, password, dan re-enter passwordnya. Kita masukkan ulang passwordnya. Lalu klik finish. Nah, maka akan muncul tampilan awal pada Windows-nya. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah muncul tampilan lock screen, masuk ke dalam Windows-nya yaitu dengan klik input pada bagian atas. Lalu pilih saja keyboard. Lalu pilih insert Ctrl Alt Del untuk masuk ke dalam ke bagian passwordnya. Akan kita masukkan nanti. Selanjutnya buat IP address, yaitu dengan caranya membuka pengaturan, lalu ke setting, lalu masuk juga ke bagian network connection, lalu pilih pada bagian kanan menu Ethernet, pilih properties dan masuk ke bagian Internet Protocol version TCP IPv4. Buatlah sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya seperti ini. Kita buat IP-nya. Lalu jika sudah, klik OK. Yang kedua, kita membuat user active directory. Pada bagian sistem properties, buat nama atau domain pada komputer server seperti pada gambar di bawah ini. Kita buat sistem properties, kita buat namanya. Lalu selanjutnya komputer kita diminta untuk restart ulang komputer. Klik saja restart now. Klik saja restart now. Lalu pada tahap berikutnya, pada bagian Add Scrolls and the Future Wizard, klik saja Next. Lalu jika sudah, pada bagian installation tipe, pilih menu yang pertama dan klik Next. Kita pilih menu yang pertama. Lalu kita klik Next. Pada bagian server selection, pilih select a server from the server pool dan pilih user sesuai yang kita dibuat tadi. Di sini kita klik, lalu kita klik ini juga. Kita klik ininya, IP-nya, lalu kita klik Next. Nah, setelah muncul pada menu server roles, centang dua kolom pertama dan kolom kedua yang menginstal sertifikat service dan domain service, lalu klik Next. Kita klik di sini. Kita klik Next. Lalu selanjutnya klik Next saja untuk add DS-nya.
Setelah itu klik install untuk memulai prosesnya. Jika sudah selesai seperti ini, maka di close saja. Lalu selanjutnya klik pada tombol seperti bendera, tombol bendera ini. Lalu klik pada tulisan configuration Active Directory Server Service. Kita klik. Setelah itu pada deployment configuration operator, pilih yang add a new forest dan buat domain information-nya dengan nama domainnya root domain name dengan akhiran .net, contohnya seperti ini, kelompok 3.net. Pada tahap selanjutnya yaitu domain controller option, pilih Windows Server 2016 dan centang pada kolom domain DNS-nya dan GC-nya. Setelah itu kita buat juga passwordnya dan di-enter passwordnya, lalu klik next. Dan untuk DNS optionnya kita tidak perlu centang, tinggal next saja. Dan untuk NetBIOS domain name-nya biarkan saja, ya bawaan saja. Lalu selanjutnya ada patch, tidak perlu diubah, di next saja juga. Next lagi pada menu review opsional. Nah, pada tahap terakhir ini, tahap installation ini, di direktori ini kita sudah centang hijau. Jika sudah centang hijau seperti ini, maka instalasi siap dijalankan dan klik saja install. Jika sudah melakukan installnya, maka login ulang dengan menggunakan password dan usernya. Kita masukkan. Selanjutnya testing PC client, apakah sudah berhasil tersambung dengan masukkan IP milik klien pada CMD-nya. Kita masukkan IP-nya. Kita ping. Jika sudah reply time, maka kita berhasil menjalankannya. Ini contoh dari PC client milik teman-teman saya dan saya sebagai kliennya. Mungkin itu saja dari laporan pertemuan 9 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan pertemuan 10 dengan materi tentang membuat VPN server untuk lokalnya. Kita lanjut. Di sini kita menjalankan file VID Cloud hosternya milik Mikrotik CHR di VirtualBox. Pada langkah awal ini download file FDI-nya untuk VirtualBox, klik saja. Lalu ntar pada menu Cloud Host Hosternya kita gunakan versinya yang 7.9.2 yang stabil, versi long term. Bisa digunakan untuk jangka panjang, digunakan untuk versi stabil dengan pembaruan, dan versi testing yang digunakan untuk uji coba Mikrotik dengan banyak pembaruan. Di sini jika file FDI-nya sudah di-download, lalu buka pada aplikasi VirtualBox, klik saja file, lalu tools, lalu network manager. Lalu di sini kita konfigurasi, masukkan IP address-nya. Konfigurasi sudah sesuai. Lalu klik new. Pada menu create virtual machine, klik guided mode. Buat dengan nama sistem operasi virtual, lalu tentukan lokasi untuk penyimpanan lokal. Kemudian pada menu tipe, pilih order dan version. Order unknown 64 bit. Namanya saya 64 bit. Jika sudah sesuai, lalu klik saja next. Kemudian konfigurasi RAM dan prosesor sesuai dengan spesifikasi minimum Mikrotik CHR seperti pada berikut. Jika sudah, klik next. Lalu selanjutnya pilih use an existing virtual hard disk file dan pilih choice virtual hard disk file. Kita use nih, yang pilihannya yang tengah ini, lalu klik saja next. Lalu kita klik add dan pilih FDI yang sudah di-download sebelumnya. Kita add, lalu pilih filenya, FDI.
klik open. Setelah itu pada file FDI dipilih choice lalu next. Choice lalu next. Nah, jika sudah, sini next saja. Pastikan semua sudah sesuai lalu klik finish. Pada menu virtual machine pilih setting. Selanjutnya masuk ke panel network dan lakukan konfigurasi sebagai berikut seperti di bawah ini. Kita ikuti seperti ini. Lalu jika sudah masuk pada bridge adapter, ini berfungsi untuk terhubung langsung dengan jaringan fisik yang sama dengan host. Dan pada host only adapter berfungsi untuk terhubung hanya dengan host atau di tempat virtual machine saja. Lalu klik saja OK. Klik OK, klik OK. Lalu klik start untuk memulai virtual machine. Klik start, pilih yang MikroTik OS, lalu start. Nah, kita masuk ke dalam running ke dalam MikroTik OS-nya. Kita login. Selanjutnya itu mengkonfigurasi IP address service dan DHCP server pada Winbox. Langkah pertama yaitu kita download dulu aplikasi Winbox-nya pada MikroTik. Kita klik. Winbox ini berfungsi untuk mengelola MikroTik CHR dan pilih bit pada arsitektur atau jenis Windows yang digunakan. Setelah file di-download, install file Windows di komputer dan laptop. Lalu buka aplikasi Winbox. Dan jika muncul pop-up Windows Defender Firewall, klik saja Allow Access untuk perizinan menggunakan jaringan. Klik Allow Access. Lalu pastikan untuk MikroTik CHR-nya tetap berjalan dan VirtualBox. Klik saja menu Neighbors, Refresh, dan pilih IP address menggunakan untuk konfigurasi awal ke MikroTik. Klik saja 000. Lalu klik Connect untuk memulai MikroTik CHR pada Winbox. Klik menu IP address untuk membuat IP address-nya. Setelah itu pada Windows Address List kita tambahkan plus dan masukkan konfigurasi sebagai berikut. IP address-nya kita masukkan, network-nya, interface-nya juga. Ini merupakan alamat yang ditugaskan ke antarmuka jaringan tertentu. Alamat IP ini terdiri dari dua bagian, yaitu IP itu sendiri dan prefix subnet 192.168.56.0 adalah alamat jaringan yang terkait dengan alamat IP yang ditetapkan. Alamat jaringan merupakan alamat pertama dan dalam rentang alamat IP yang dapat digunakan dalam subnet yang diberikan. Dan Ethernet 2 adalah nama antarmuka jaringan yang dihubungkan dengan alamat IP tersebut. Oke, sudah, lalu klik apply dan OK. Untuk menambahkan berikutnya IP address yang ditambahkan seperti ini. Yang keenam, lalu kemudian klik menu IP pool untuk mengelola dan menyediakan alokasi alamat IP dinamik kepada PC atau laptop yang terhubung dengan jaringan. Pada Windows IP pool, klik tambah plus, klik tambah, lalu masukkan konfigurasi sebagai berikut. Seperti ini contohnya. Jika sudah, klik OK saja. Lalu klik menu IP, lalu pilih DHCP server. Kemudian klik menu networks, tambahkan untuk DHCP networknya, ditambahkan. Seperti ini konfigurasinya. Kita masukkan, lalu kita klik OK saja untuk menerapkan. Pada Windows DHCP server, kita klik menu DHCP, klik tambah dan masukkan konfigurasi sebagai berikut ini. Jika telah dikonfigurasi dengan benar, klik OK untuk menerapkan. Maka langkah konfigurasi IP address server DHCP Winbox berhasil dilakukan. Selanjutnya itu membuat VPN server PPTP di Winbox. Yang pertama yaitu masuk ke menu P3 dan klik PPTP server dan P3 point-to-point protocol. Nah, pada Windows PPTP server centang PPTP enable-nya,
untuk mengaktifkan PPTP atau point to point tunnel protocol server. Lalu klik OK jika sudah. Pada Windows yang sama, klik menu secret dan klik plus untuk menambahkan pengguna dan juga untuk menentukan pengguna yang diizinkan terhubung melalui koneksi P3. Selanjutnya pada menu New PPS Secret, masukkan konfigurasi sebagai berikut untuk pengguna pertamanya. Klik OK. Lalu buatkan yang keduanya. Jika tidak sudah akan seperti ini. Ini tanda berhasil dibuat. Lalu selanjutnya yaitu mengkonfigurasi VPN server PPTP ke Windows 7 client. Nah, di sini kita buat di Windows 7 virtual machine, lalu klik OK, klik setting. Lalu kita setting terlebih dahulu seperti ini. Jika sudah, lalu kita klik start untuk menjalankan virtual machine di Windows 7. Nah, setelah Windows 7 berhasil dijalankan, klik kanan pada mouse icon network di paling kanan bawah, klik open sharing center. Nah, pada Windows ini klik local area connection dan klik details seperti pada gambar bawah ini. Lalu pada pastikan IP address dan IP4 subnet max-nya sama dengan konfigurasi jaringan. Samakan. Jika IP4 address dan IP4 subnet max telah sama, langkah selanjutnya membuat konfigurasi VPN dengan cara klik setup new connection or networks. Pada bagian connection workshop, kita klik saja, klik next. Lalu use my internet connection VPN untuk menghubungkan internet menggunakan VPN. Klik. Lalu pada halaman ini masukkan internet address sesuai dengan IP address yang telah ditentukan di Winbox, yaitu IP-nya, dan berikan nama destination name-nya sesuai dengan keinginan kita. Klik next. Pada halaman tipe username dan password masukkan dan sesuai dengan PPT secret yang sudah dibuat di Winbox. Klik. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita mentesting VPN client yang sudah kita buat tadi, yaitu klik networknya, kita koneksiin. Pada bagian ini masukkan password sesuai dengan pengguna PPTP yang telah dibuat tadi di Winbox, kemudian klik connection, lalu tunggu VPN sampai terhubung. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan atau saran, boleh berikan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk laporan pertemuan 8, 9, dan 10 yang sudah saya praktekkan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.